Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas C angkatan 2023 dari jurusan Ekonomi Syariah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai mata kuliah statistika dengan materi kuartil, desil, dan juga persentil. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahma Amalia Fadilah dengan NPM 231002129. Dilanjut dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Karisa Wiazara dengan NPM 231002114. Perkenalkan, nama saya Sakti Andini dengan NPM 231002091. Perkenalkan, saya Rafiul Abdani dengan NPM 2310002-103. Perkenalkan, nama saya Abrian Yusah dengan nomor pokok mahasiswa 2310002-131. Jadi saya akan memaparkan mengenai definisi dari kuartil, desil, dan juga persentil. Untuk yang pertama, ada dari definisi kuartil. Definisi kuartil yaitu ukuran pemusatan yang membagi frekuensi menjadi 4 bagian. Lalu untuk desil yaitu ukuran pemusatan yang membagi frekuensi menjadi 10 bagian. Lalu persentil yaitu ukuran pemusatan yang membagi frekuensi menjadi 100 bagian. Nah, adapun rumus dari kuartil yaitu letak I sama dengan dikali N ditambah 1 dibagi 4. Adapun contoh data tunggal dari kuartil yaitu carilah Q1 dan Q2 dari data berikut 5, 7, 4, 4, 6, 2, 8. Nah, diketahui N-nya itu 7. Dari mana N itu bisa hidup? Kita bisa hidup jumlah dari data berikut. Lalu kita akan hidup Q1 dan Q2. Nah, yang pertama kita urutkan terlebih dahulu datanya. Jadi 2, 4, 4, 5, 6, 7, dan juga 8. Nah, setelah itu kita bisa langsung menghitung letak dari Q1. Letak Q1 sama dengan 1 dikali 7 ditambah 1 dibagi 4. 1 dikali 8 dibagi 4 sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi letak Q1 itu berada pada posisi 2. Lanjut, kita cari dari letak Q2. Kita langsung masukkan rumusnya. Letak Q2 sama dengan 2 dikali 7 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 2 dikali 8 dibagi 4 sama dengan 16 dibagi 4 sama dengan 4. Jadi letak Q2 itu berada di posisi 4, yaitu pada di angka 5. Dan letak Q1 itu berada di posisi kedua, yaitu pada angka 4. Jadi itu contoh pengerjaan soal dari kuartil data tunggal. Saya menjelaskan kuartil data kelompok. Ada contoh tabelnya, ya tinggal mencari frekuensi kumulatif. Sini itu masukkan angka 2 ditambah 7
Jadi total keseluruhannya ada 30. Ini kita akan mencari letak satu, di mana letak ini satu, yaitu TB, dan R, dan guru satu, satu dikali R dibagi 4 kurang R dikali R. PB-nya itu dari 21. Nah, di sini kan kurang 5, 20. Jadi 20,5 ditambah panjang kelasnya itu 10, 60, 1 dikali R bagi 4 kurang R bagi F. Teman-teman, 20,5 ditambah 10 dan 10 M. Banyaknya data itu ada di 7. Jadi 7,5 dikurangin F-nya 2 dibagi 7. Teman-teman, 20 dikurangin 5 ditambah 10 7,5 dikurangin 2 dibagi 7 hasilnya 0,78. Teman-teman, 20 dikurangin 5 ditambah 7,8 hasilnya 28,5. 28,3. Jadi untuk penyelesaian dari kuartil data kelompok 25% data di bawah 28,3, 75% data di atas 28,3. Oke, baik teman-teman, jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai desil. Nah, sebelum lebih lanjut, mari kita ketahui bahwasanya desil itu ada dua, yaitu desil data tunggal dan desil data kelompok. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai data tunggalnya. Itu dengan rumusnya yaitu DI sama dengan I dalam kurung N plus 1 per 10. Nah, jadi ini adalah rumus dari desil data tunggal. Nah, untuk soalnya di sini sudah ada. Bahwasanya kita disuruh untuk mencari desil keempat. Jadi sebelum kita lebih lanjut, mari kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, di sini jadi yang paling kecil itu ada 8 dan 17 ya. Oke. Jadi kita urutkan terlebih dahulu. 12,
sudah ketemu. 13 yang 1 dan 14 yang 1 dan terakhir 17. Ini berarti yang pertama X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, sudah diurutkan, kita sudah mengetahui bahwa data keseluruhan dari soal di sini yaitu ada 15 data. Mari kita lihat kembali pada rumusnya. Ini BI sama dengan I. Nah, untuk ini sendiri yang dicari itu berarti B4, desio 4. Nah, ini berarti jadi I. Langsung saja kita tulis. N-nya itu adalah jumlah keseluruhan data tadi itu ada 15 ditambah 1 sesuai rumus per 10 sama dengan 15 tambah 1 16 per 10 dengan 6,4. Jadi 4 kali 16 dibagi 10 itu sama dengan 6,4. Lanjut, berarti kita tulis 6X, berarti sisanya 0,4. Berarti X6 itu kita lihat kembali pada data X6. Yang sesudah X6 itu berarti X7. Nah, berarti kita tulis X7. X7 min X6 ditulis kembali. Oke. X6 berarti di sini itu 11. Berarti X7 itu 12. Berarti 11,4. Berarti ini hasil dari desil keempat. Jadi hasilnya itu 11,4. Oke, baik, untuk selanjutnya kita akan membahas desil data kelompok. Di sini sudah tertera mengenai data-datanya dan nilai dan frekuensi. Jadi di sini kita akan mencari dari desil 3. Yang berarti kita pasti membutuhkan rumus dari desil data kelompok. Untuk rumusnya sendiri yaitu DI sama dengan di bawah plus dalam kurung 1/10 N atau nilai keseluruhan sigma Fx DI per F DI
pada rumus ini, maka untuk langkah pertama kita harus mencari dari letak D3-nya atau desil 3. Untuk letaknya sendiri, berarti kita sesuaikan 3/10. Mengapa ke 10? Karena kita menyesuaikan yang ini dengan segi. Lanjut kali n. Berarti n di sini itu jumlah keseluruhan, yaitu 80. Jumlah dari frekuensi 8 tambah 10 dan tambah 13 tambah 17 tambah 14 tambah sekian. Berarti 80. Jadi 3/10 kali 80 oleh 3/8 24. Ini berarti letak dari D3-nya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan mencari tepi bawahnya. Nah, untuk tepi bawahnya sendiri yaitu D3 berarti 40 sampai 44 berarti 40 dikurangi 0,5. Berarti ini kolom sesudah atau sebelum, maksudnya sebelum dari 13, berarti 8 sama 8/10. 8/10 sama dengan 18. Selanjutnya kita akan mencari panjang kelas, berarti kita hitung 40 ke 44, 40, 41, 43, 44, 45. Berarti panjang kelas itu adalah 5. Sekarang sudah ketemu semuanya, jadi kita tinggal masukkan pada rumusnya. Rumusnya itu 3 plus 60 I plus 10 kali N min sigma F min D 3 plus D3 10 kali 16. Kemudian kita lanjut, yang berarti di sini itu tapi bawahnya itu 39,5. Ini itu adalah 24. Itu sigma F di D3-nya yaitu 18. F D3-nya 13 kali panjang kelas itu 5 berarti 29,5 plus 24 kurang 18 13 kali 5
Di sini ditambahkan 39,5 tambah 2,31 yaitu hasilnya 41,81. Jadi ini adalah hasil dari desil 3-nya. Jadi untuk interpretasi dari data kelompok ini yaitu desil data kelompok yang berarti ada 30% di bawah 41,81 dan 70% di atas angka ini yaitu 41,81. Nah, jadi di sini kita akan belajar mengenai persentil. Nah, persentil itu kan ada dua ya, persentil data tunggal dan juga data kelompok. Nah, kita akan belajar persentil data tunggal terlebih dahulu ya. Nah, adapun rumus dari persentil data tunggal itu ada yaitu I dikali N per 1 dibagi 100. Nah, di sini kan ada contoh data ya, yaitu 75, 82, 66, 57, 64, 56, 92, 94, 86, 52, 60, dan 70. Nah, langkah pertamanya itu kita masukkan dulu data dari terkecil ke terbesar. Data yang pertama yaitu 52, 56, 57, 60, 64, 66, 66, bawah ditambah panjang kelas
dikurangi frekuensi kumulatifnya 62 dibagi frekuensi datanya ada 11. Nah, 54,5 ditambah 5 dikali 5 dikali 72 kurangi 62 10 plus 111. Jadi 54,5 ditambah 4,54 sama dengan 59,04. Nah, jadi interpretasinya itu 90% data di bawah 59,4. Lalu 10% data di atas 59,04. Jadi apa sih manfaat dari kuartil, desil, dan persentil dalam kehidupan sehari-hari? Jadi sini manfaat kuartil yaitu di bidang pendidikan. Contohnya seperti nilai ujian. Jadi kuartil digunakan untuk membagi nilai siswa menjadi 4 bagian yang sama. Guru dapat mengetahui seberapa baik kinerja siswa dibandingkan dengan teman sekelasnya. Misalnya jika seorang siswa berada di kuartil ketiga, berarti 75% siswa lainnya memiliki nilai yang lebih baik. Terus manfaat desil seperti di bidang sosial, dengan contohnya yaitu ada di ketimpangan sosial. Jadi desil digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan sosial suatu negara dengan membagi pendapatan penduduk menjadi 10 bagian yang sama. Kita dapat melihat seberapa besar perbedaan pendapatan antara kelompok terkaya dan termiskin. Terus selanjutnya manfaat persentil dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti dalam kesehatan, yaitu pertumbuhan anak. Jadi persentil digunakan untuk memantau pertumbuhan anak. Dokter akan membandingkan berat badan dan tinggi badan anak dengan anak-anak lain yang seusia untuk mengetahui apakah pertumbuhan anak tersebut normal. Jadi bisa disimpulkan, desil, persentil, dan kuartil ini adalah alat yang sangat berguna dalam menganalisis data dan mengambil keputusan. Meskipun konsep ini mungkin terdengar rumit, namun pemahaman dasar tentang konsep ini akan sangat membantu kita dalam memahami informasi yang kita hadapi sehari-hari. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.